Halo, Assalamualaikum. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan mengenai K3 dan etika profesi ya, pertemuan 1. Apa kabar semua? Pada saat ini saya akan sedikit sharing, ya bukan berarti saya paling pintar, paling tahu, tapi saya sharingnya dari pengalaman saya mengikuti sertifikasi K3 ya, tahun 2021 di PT Indohes. Nah, di sini ada pengenalan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi kita sekarang introduction dulu ya. Jadi pelajaran ini K3 dan juga etika profesi. Jadi ada 2 pelajaran yang disatukan supaya lebih efisien. Jadi kita mungkin lebih khususkan di elektro karena di sini kan teknik elektro ya. Jadi K3 kesehatan dan keselamatan kerja biasa disingkat sebagai K3 adalah bertujuan untuk melindungi karyawan, pekerja, dan lingkungan kerja dari resiko-resiko yang terkait tentang kegiatan kerja. Dalam bidang teknik elektro seperti yang kita sekarang pelajari, K3 sangat penting karena seringkali melibatkan pekerjaan yang berhubungan dengan listrik ya, peralatan elektronik dan komponen-komponen berbahaya lainnya ya. Dan kemudian kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam berbagai bidang industri ya, termasuk teknik elektro ya. Dalam konteks teknik elektro, K3 memiliki peran khusus karena berhubungan erat dengan penggunaan listrik, peralatan elektronik, dan komponen-komponen yang berpotensi berbahaya. Berikut beberapa poin penting dalam pengenalan K3 di bidang teknik elektro ya. Nah, yang nomor 1 adalah risiko. Kenapa ini nomor 1? Karena banyak terjadi kecelakaan dan kematian disebabkan oleh risiko K3 dalam bidang teknik elektro. Nah, jadi nomor 1 ini resiko listrik ya. Salah satu resiko utama dalam teknik elektro adalah kejutan listrik atau elektrik yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian. Jadi banyak banget. Pekerja harus waspada terhadap tegangan tinggi, arus besar, dan bahaya listrik lainnya. Makanya harus diperhatikan kabel yang dipakai, terus maintenance perawatan, terus kalau ada kabel terkelupas atau pemasangannya harus benar dan lain-lain ya. Jadi banyak mengakibatkan konslet ya. Terus nomor 2 kebakaran. Oh iya, di sini kan ada ya rambu-rambu seperti ini ya. Nah, ini harus dicantumkan karena kadang-kadang orang itu nggak tahu, misalnya daerah ini bahaya listrik, harus dicantumkan itu danger, high voltage, keep out. Jadi harus dikosongkan ya, karena bisa mengandung bahaya. Nah, kemudian kebakaran. Nah, kebakaran juga bisa terjadi dari peralatan listrik dan komponen elektronik ya, yang memiliki potensi untuk menyebabkan kebakaran jika tidak diinstal atau dirawat dengan baik. Nah, di sini terus kemudian ada radiasi elektromagnetik. Nah, pekerja teknik elektro juga dapat terpapar radiasi elektromagnetik dan dari peralatan seperti pemancar radio atau peralatan medis ya. Jadi makanya radioaktif gitu ya, atau misalnya kalau di kedokteran itu ada alat-alat yang emang ada itu ya radiasi. Jadi udah dikasih tahu bahwa ini berbahaya gitu. Atau BTS ya, BTS jarak berapa itu mengandung bahaya ya, bisa mengakibatkan kanker atau penyakit lain dan yang lainnya ya. Nah, pentingnya K3 dalam elektro. Nah, keselamatan karyawan. Prioritas utama K3 dalam teknik elektro melindungi karyawan dari cedera dan risiko kesehatan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ini termasuk melindungi mereka dari kejutan listrik, panas berlebihan, dan risiko lainnya. Nah, di sini ada alat-alat di bawahnya ya, alat-alat pelindung.
bisa kacamata untuk melindungi misalnya kalau ngelas ya, atau mungkin yang pandangan kita nggak kuat, ada helm untuk melindungi dari jatuh atau apa ya, kadang-kadang emang diperlukan. Terus ada buat ini headset ya, tapi rapat gitu ya, untuk melindungi dari suara-suara yang misalnya kita manusia tidak kuat mendengarnya saking kerasnya ya, rengeng gitu. Terus ada rompi ya, untuk melindungi juga dari bahaya-bahaya ya. Terus ada juga misalnya masker ya, melindungi dari udara sekitar yang berbahaya. Terus ada juga sarung tangan ya, untuk melindungi misalnya kalau orang di bagian listrik. Terus sepatu juga, sepatu safety itu sangat penting. Jadi alat-alat kesehatan ini bisa memperpanjang umur dan mengurangi resiko walaupun harganya mahal, dan emang alat elektronik juga mahal. Terus kepatuhan hukum. Berbagai undang-undang dan peraturan mengharuskan perusahaan dan individu mematuhi pedoman K3 ini, mencakup peraturan pemerintah yang mengatur inspeksi peralatan listrik dan keselamatan kerja. Jadi hukum ini dalam K3 ini sangat penting ya, termasuk dalam K3 listrik. Jadi kalau kita mendalami K3 ini, hukum-hukumnya tuh banyak. Dari tahun 30 sampai sekarang itu setiap bidang dalam K3 itu maupun umum maupun K3 keseluruhan ada hukumnya. Terus ini K3 dalam teknik elektro. Jadi K3 dalam elektro itu kita harus pelatihan, pemeliharaan berkala, dan penggunaan peralatan pelindung ya, untuk melindungi kita. Jadi kalau dalam pelatihan itu harus dilengkapi dengan kita harus tahu cara mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi resiko K3 terutama bidang kita elektro. Terus pemeliharaan berkala ya, jadi harus dilakukan secara berkala dan memastikan peralatan tersebut aman untuk digunakan, jadi layak pakai lah ya. Terus penggunaan peralatan pelindung ya harus dipakai untuk mengurangi risiko cedera. Nah ini jadi sangat penting melindungi karyawan, menjaga keselamatan peralatan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah ini ada konsep K3, ada satu, identifikasi resiko ya. Langkah pertama dalam K3 adalah mengidentifikasi semua potensi resiko di lingkungan kerja ya, termasuk kalau dalam teknik elektro itu resiko kejutan listrik, kebakaran, atau cedera karena peralatan berat. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi dalam potensi kerja itu apa aja potensinya. Jadi kita harus mengetahuinya ya. Jadi kita melihat lingkungannya seperti apa, peralatannya apa, resikonya apa ya. Ini kalian bisa baca nanti. Terus evaluasi resiko. Setelah resiko teridentifikasi, perlu dievaluasi seberapa besar resiko tersebut. Ini akan membantu dalam menentukan langkah-langkah perlindungan yang sesuai. Terus udah itu, nah kalian bisa baca ya. Nomor 3, pengendalian resiko. Jadi langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan resiko tersebut. Ya, jadi bisa melibatkan penggunaan peralatan pelindung, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan peralatan secara teratur. Ini sangat penting sekali ya untuk diterapkan, karena kita bisa mengurangi bahaya-bahaya ya. Nah di sini pendidikan dan pelatihan karyawan. Jadi ini harus diberikan pelatihan yang cukup untuk bekerja yang aman dalam lingkungan kerja yang berpotensi bahaya ya. Jadi walaupun biaya mahal, tapi ini sangat dibutuhkan ya. Nah ini aspek yang penting, ada pendidikan awal, jadi kayak introduction gitu ya, terus berkelanjutan, terus pendidikan tentang alat pelindung dan fungsinya, terus prosedurnya ya, jadi prosedur darurat, mengoperasikan peralatan secara aman, prosedur lain, terus pendidikan tentang resiko khusus, simulasi dan latihan praktis, terus
keterlibatan karyawan. Jadi semua karyawan itu harus mengetahui tentang K3 ya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Nah, terus di sini ada hukum dan regulasi. Ya, banyak hukum setiap negara itu berbeda-beda ya tentang K3. Tapi harus ada hukumnya karena kita ini bertanggung jawab orang banyak ya yang bekerja di perusahaan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Ya, terus ada Nomor 50 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2018 tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Silakan kalian baca ya. Nah, mungkin di sini segini aja untuk perkenalan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca materi yang udah Ibu share di folder ya, di grup. Kemudian dari buku etika dan profesi juga. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.